menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Direktur Utama BUMN, para penggiat ekosistem digital, pendiri narasi, serta seluruh tamu undangan yang hadir secara langsung di Jakarta Convention Center maupun yang menyaksikan tayangan ini secara virtual, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital. Hadirin yang kami hormati, Gerakan Akselerasi Generasi Digital bertujuan untuk membangun dan menciptakan ekosistem digital untuk talenta dan inovasi perusahaan rintisan dan perusahaan rintisan menuju unicorn, serta untuk menguatkan dan mengakselerasi kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Mengawali acara pada pagi hari ini, kita akan persilahkan kepada ketiga orang inisiator Gerakan Akselerasi Generasi Digital, Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan pendiri narasi untuk menyampaikan monolog Gerakan Akselerasi Generasi Digital. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang hadir, terima kasih Pak atas kehadirannya. Para Menteri Kabinet, para pengusaha, para startup, para direksi Bank BUMN yang hadir hari ini juga terima kasih. Tentu kita pernah mengingat pidato Bapak Presiden mengenai Thanos, ya, di mana beliau menyampaikan ini adalah sebuah kekuatan besar yang ingin menghancurkan dunia. Karena itu pada saat itu kita perlu Avengers. Avengers terdiri dari tokoh-tokoh seperti Thor, Hulk, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat, akhirnya ada film Endgames waktu itu, di mana tokoh-tokohnya mati, ya, dan
salah satu yang saya favorit, Bapak Presiden, Black Widow juga meninggal waktu itu. Tapi intinya apa? Sekarang Marvel sudah membuat dunia baru lagi, yaitu dengan film terbarunya Eternals, dengan musuh yang jauh lebih besar dari Thanos, yaitu Celestial, yang kekuatannya juga sama, tidak hanya menghancurkan bumi, tapi juga menghancurkan galaksi. Artinya apa? Sama seperti yang terjadi hari ini. Bagaimana seluruh dunia menghadapi tekanan. Tekanan daripada perubahan supply chains, yaitu dengan globalisasi pasar yang makin terbuka, disrupsi ekonomi yang juga bisa menggantikan manusia dengan robotik, pekerjaan dengan yang lainnya, dan kesempatan usaha juga berubah. Belum lagi tekanan kepada kesehatan, yang bisa juga kita kehilangan tokoh-tokoh besar dalam waktu sekejap, dan untuk membentuk tokoh-tokoh besar itu perlu waktu 20-30 tahun. Artinya apa? Sama seperti Marvel yang membuat universe di 1, 2, 3, sekarang 4. Karena apa? Dunia baru pasti penuh dengan tantangan baru. Perlu superhero baru. Di Eternals, kalau dulu kita bicara Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, sekarang kita bicara superhero yang jauh lebih powerful. Ada Icarus, ada Athena, karena musuhnya juga jauh lebih berat. Ini artinya apa? Ekosistem pun berubah. Ketika ekosistem berubah, masing-masing negara berubah, itulah yang ditekankan oleh Bapak Presiden, kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri, sebagai tentu dunia Indonesia, bukan dunia orang lain. Kita harus memastikan ekosistem ini yang menang, karena kalau tidak, ekosistem kita akan dimakan oleh orang lain. Karena itu kita menyadari, pemerintah menyadari, BUMN menyadari, kita yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia sekarang mendorong bagaimana superhero baru yang ada di depan kita ini yang bisa melawan tantangan baru. Tantangan dari banyak pihak yang tentu tidak menginginkan kita terus maju. Ekosistem ini yang kita bentuk hari ini, apakah yang tadi yang sudah dibicarakan antara Kementerian BUMN, Pendidikan, Kominfo, dan tentu swasta yang hadir hari ini, ekosistem yang harus kita menangkan. Salah satunya kalau dari BUMN kita membuat Merah Putih Fund. Merah Putih Fund ini kita akan fokus kepada Sunicorn, calon unicorn. Dan kita juga berharap semua swasta masuk ke ekosistem dari pendanaan ini. Karena kita juga sudah mengajak Sovereign Wealth Fund Indonesia INA untuk masuk yang lebih besar. Untuk unicorn menuju dekakon. Inilah ekosistem yang kita harapkan kita menjadi kekuatan sendiri di kita. Teknologi tidak bisa terelakkan. Dunia baru akan kita hadapi. Tantangan baru kita harus hadapi. Karena itu kita perlu superhero baru. Mudah-mudahan superhero ini yang kita akan mendorong menjadi kekuatan Indonesia, menjaga ekosistem Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Ibu Menteri, dan para jajarannya, dan juga perusahaan-perusahaan dan korporasi-korporasi yang di sini di acara hari ini. Pertama, terima kasih Mas Erik telah mencetuskan suatu gerakan yang dahsyat. Kalau saya boleh menggunakan analoginya Mas Erik di sini, ya kalau kita mau bikin Avenger yang baru, ya mungkin, dan ini masih di Marvel Universe, kita harus bikin sekolahnya ya. Profesor X itu kan dulu punya sekolah ya untuk X-Men. Dan disitulah pelatihannya itu harus terjadi. Jadi tanpa ada talenta digital, ya kita tidak akan bisa berkembang.
Di seluruh ekosistem ini bottleneck-nya cuma satu. Sebenarnya kapital bisa dilaksanakan. Market di Indonesia cukup besar. Ada satu bottleneck-nya, talenta. Tanya sama semua unicorn di Indonesia, permasalahan nomor satu mereka apa? Talenta, talenta, talenta. Saya menjadi nostalgia mengingat personal journey saya waktu menjadi entrepreneur. Betapa banyaknya saya butuh pengalaman di luar dunia entrepreneurship, bekerja untuk konsultan, magang di dalam perusahaan yang lain, berinteraksi dengan founder-founder lain, sampai akhirnya menjadi entrepreneur. Yang ingin kita lakukan di dalam Kemendikbudristek adalah mengkompres pengalaman entrepreneur-entrepreneur yang sudah terjadi sekarang ke dalam pengalaman S1. Jadi anak kita saat lulus 4 tahun S1, dia sudah 1 semester magang di dalam unicorn, 1 semester mengerjakan proyek entrepreneurship, 1 semester melakukan agritech di daerah untuk suatu daerah. Bayangkan dengan 3 semester di luar prodi itu, betapa banyaknya permutasi anak-anak lulusan kita pada saat dia umur 21 dia lulus. Anak itu udah jadi superpower, dia udah punya banyak sekali jurus. Inilah yang kita maksudkan dengan Kampus Merdeka. Dan dalam Kampus Merdeka program terpenting adalah untuk meredefinisi apa yang dimaksudkan pendidikan S1. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, semua perusahaan-perusahaan teknologi, semua pelatihan dan sertifikasi teknologi menjadi universitas, mini universitas selama 6 bulan. Ini belum pernah terjadi. Negara-negara lain lagi melihat Indonesia sebagai salah satu pionir dalam melakukan ini. Karena mereka sebenarnya mau ke arah situ juga. Kita melakukannya dalam waktu 1 tahun. Semester pertama kita melakukan ini, 50.000 anak keluar daripada kampus mereka. Tahun depan 150.000. Tahun depannya lagi kita akan ratusan ribu. Kalau semua perusahaan-perusahaan teknologi membuka pintunya untuk memberikan kesempatan untuk mereka 6 bulan kerja di dalam organisasi ini dan belajar. Pemerintah pada 2 program, magang bersertifikat dan project studi independen. Dan sekarang ada ratusan perusahaan yang bergabung dan akan bergabung semester berikut untuk menjadikan semua perusahaan-perusahaan teknologi menjadi mini universitas selama 6 bulan. Tidak terdistraksi, dapat full 20 SKS seolah-olah mereka mengambil 5 mata kuliah dalamnya. Tahun depan 2 program baru lagi akan diluncurkan. Satu adalah praktisi mengajar, di mana kita akan menarik jagoan-jagoan teknologi, bukan perusahaannya, individunya. Kita tarik untuk menjadi dosen part-time di dalam kampus-kampus kita. Ya, kepelanan kalau cuma nunggu anak-anak yang dapat kesempatan magang. Sekarang praktisinya kita tarik dari industri untuk mengajar mata kuliah di kampus. Dan yang ketiga adalah program wirausaha yang akan diluncurkan tahun depan untuk mematching anak-anak yang punya ide-ide brilian dengan mentor-mentor di dalam industri yang akan bisa membina mereka. Jadi tiga serangan yang kita lakukan. 1, anak-anak keluar kampus, belajar di dunia teknologi selama 6 bulan minimum. 2, jagoan-jagoan teknologi mengajar di dalam kampus. Dan 3, inkubasi wirausaha di dalam kampus-kampus kita. Kita berikan mereka pembekalan dan juga berikan mereka mentorship. Itu yang terpenting. Lebih penting lagi daripada untuk anak-anak muda ini, lebih penting daripada kapital pun adalah mentorship daripada jagoan-jagoan yang sudah mensukseskan programnya. Jadi itu kira-kira dari kami, kontribusi dari Digital Talent. Menurut saya dengan kombinasi baik dari narasi BUMN dan Kemendikbudristek dan juga Kominfo, saya rasa kita akan memasuki era baru di mana kita nggak bisa hanya mengejar ketertinggalan kita harus melakukan lompatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, meringankan langkah untuk hadir di acara ini. Bapak-bapak menteri, teman-teman semua, banyak juga yang menonton lewat aplikasi platform teknologi yang ada di YouTube, ada ribuan teman-teman muda. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Pak Jokowi, mohon izin saya mau cerita buka rahasia 2 menteri Bapak ini ya Pak. Jadi ceritanya begini Pak. Waktu awal pertama, kita membahas soal ide Indonesia Digital Tribe.
Dan saya meminta kesediaan Mas Menteri Erik, Mas Menteri Nadiem untuk jadi head mentor. Sempat ada perdebatan Pak Presiden soal apa kira-kira spesifikasi keahlian masing-masing head mentor. Saya udah rancang Pak. Mas Menteri Erik khusus bisnis, Mas Menteri Nadiem teknologi. Kalau istilahnya tuh jadi Mas Erik hustlernya Pak. Kalau Mas Erik ini hackernya, kalau saya kreatifnya Pak, hipsternya. Tiba-tiba dua menteri Bapak ini protes. Mas Erik bilang, kenapa saya bisnis? Selama ini pengalaman bisnis saya banyak berurusan, berkepentingan, bersinggungan dengan industri kreatif. Menteri yang satu protes juga Pak. Kenapa teknologi? Gojek ya memang soal teknologi, tapi lebih utamanya menghasilkan solusi-solusi kreatif. Jadi dua-duanya berebutan mau jadi head mentor kreatif Pak. Alhamdulillah teman-teman bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena beberapa hal. Yang pertama kayaknya sadar kalau soal kreatif yang menang pasti anak narasi Pak. Mohon maaf riak sedikit. Teman-teman narasi, kapan lagi nyompong depan presiden kan? Yang kedua, karena kayaknya kasihan sama saya Pak. Satu-satunya keahlian yang bisa saya klaim cuma kreatif, nggak mungkin bisa klaim soal teknologi dan bisnis, jadi karena kasihan. Yang ketiga, karena kita semua percaya perlu lebih banyak lagi perempuan di industri digital teknologi, dan perlu ada platform yang mengakselerasi akan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang muncul. Boleh tepuk tangan teman-teman perempuan dong? Tapi memang sesungguhnya sangat wajar. Kenapa dua Mas Menteri fokus ke kreativitas? Itu berangkat dari kesadaran penuh teman-teman bahwa faktor krusial kalau kita bicara industri digital justru kreativitasnya. Salah satu ciri talenta yang paling diincar, yang paling unggul di abad ke-21, kreativitas. Ada hasil World Economic Forum. 3 keterampilan teratas yang selalu jadi incaran industri di semua bidang, pasti kreativitas teman-teman. Ada satu lagi hasil survei dari IBM. 60% CEO ketika ditanya apa kualitas kepemimpinan yang paling penting hari ini, jawabannya sama. Creativity yang paling penting. Karena itulah mengapa hadir Indonesia Digital Tribe. Ini adalah upaya bersama, gerakan kolaboratif yang dilakukan oleh industri, dilakukan oleh kementerian, dilakukan oleh semua anak bangsa. Karena kita sadar waktunya nggak banyak teman-teman. Tadi sempat bisik-bisik, bukan bisik-bisik sih, Pak Presiden sempat bilang, waktu kita tinggal 2 tahun nih untuk mengakselerasi percepatan. Gerakan ini dibawa dengan misi percepatan. Kita harus menyegerakan pembekalan keterampilan, pembekalan wawasan, dan pembekalan kepercayaan diri. Jangan lagi kita melihat digital sebagai sesuatu yang akan kita ketinggalan. Digital artinya kita memastikan tak pernah kehabisan akal. Lewat Indonesia Digital Tribe, program-programnya kita susun, karena namanya akselerasi, percepatan, kita akan selesaikan dalam 4-5 bulan. Tahap pertama, targetnya 10.000 anak muda, usia 15-35 tahun, akan dapat pembekalan digital skill, digital mindset. Setelah itu mereka akan berkumpul, dibagi menjadi beberapa tim, akan ditantang untuk mengeluarkan ide dan inovasi di 8 kategori. Ada dari mulai financial tech, social entrepreneur, kita juga akan menantang mereka untuk mengeluarkan ide di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kesehatan. Akan ada satu idea box. Mereka kemudian akan kita dampingi lewat proses hackathon. Mereka akan kita ajak berkompetisi karena kuncinya di situ. Percaya diri, menantang diri untuk menghasilkan ide yang kemudian bisa dieksekusi bersama-sama Pak Presiden. Dan nanti mereka akan dapat kesempatan, teman-teman yang lagi rebahan di rumah nih sambil nonton acara ini. Teman-teman yang lagi rebahan akan dapat kesempatan bukan hanya mentorship, bukan hanya ikut kompetisi, tapi bisa mendapatkan funding pendanaan untuk mewujudkan mimpi membentuk perusahaan rintisan. Karena sekali lagi, Bapak Presiden, gerakan akselerasi ini, Indonesia Digital Tribe, adalah gerakan bersama, sekumpulan kawanan se-Indonesia Pak,
yang insya Allah akan berusaha mencari jawaban dan berbuat banyak dan maksimal di era digital. Karena seharusnya manusialah yang memberdayakan teknologi, bukan diperdayakan. Terima kasih kesempatannya Bapak Presiden dan teman-teman. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video Manifesto Akselerasi Generasi Digital. Kita punya visi bersama Indonesia Emas 2045 yang digerakkan oleh ekonomi digital dan industri 4.0. Dan kita punya potensi dan daya untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia Tenggara dan dunia. Nilai ekonomi digital Indonesia juga sangat menjanjikan, diperkirakan mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, setara dengan 40% total nilai ekonomi digital Asia Tenggara. Saat ini Indonesia memiliki startup sebanyak 2.229, kelima terbesar di dunia. Masa depan ekonomi digital Indonesia adalah kita. Kita yang melakukan aksi, sinergi, dan akselerasi. Agar kita bisa bersama-sama menjadikan potensi dan daya kita menjadi kekuatan. Menjadikan Indonesia sebagai pemain, bukan pasar. Menjadi penggerak dan pencipta, bukan pengikut. Menjadikan kita dan ekonomi digital kita kompetitif, berdaulat, dan mandiri. Kini, hadir akselerasi generasi digital, gerakan kolaboratif yang mendukung percepatan potensi digital, inovasi dan pertumbuhan startup kita. Didukung oleh 3 program, Merah Putih Fund, Indonesia Digital Tribe, dan Micro Credential. Merah Putih Fund, inisiatif Kementerian BUMN untuk mendukung akselerasi startup lokal yang berpotensi menjadi unicorns melalui kolaborasi bisnis dan modal. Juga membangun sinergi potensi solusi digital di berbagai sektor. Merah Putih Fund akan dikelola oleh 5 corporate venture capital BUMN dan menggalang dana 300 juta US dollar untuk tahap pertama dari sejumlah BUMN. Dan selanjutnya terbuka untuk menerima partisipasi pendanaan dari BUMN dan investor lain di Indonesia. Indonesia Digital Tribe, gerakan untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia sebagai pendiri calon startup dan pengusaha digital Indonesia. Fokus pada akselerasi kompetensi talenta digital melalui pelatihan digital skill dan mindset. Berkolaborasi, menciptakan solusi digital di berbagai sektor. Akselerasi generasi digital juga didukung Kemendikbudristek melalui Micro Credential. Program magang dan studi independen bersertifikat yang menjadi bagian dari Kampus Merdeka. Akselerasi generasi digital. Aksi, sinergi dan akselerasi untuk ekonomi digital Indonesia yang kompetitif, berdaulat dan mandiri. Dari Indonesia, untuk Indonesia. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pernyataan dan penekanan layar sentuh sebagai tanda peresmian gerakan akselerasi generasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya tadi melihat Mas Erik, Mas Nadiem, Mbak Nana, semuanya monolog. Saya sebetulnya juga pengen monolog, tapi sudah disediain ini podium, jadi nggak bisa. Ya udah, tugas saya di sini, saya laksanakan.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kembali saya ingin menyampaikan mengenai negara kita Indonesia. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. 2019 sebesar 40 billion US dollar, 40 miliar US dollar. 2020 masuk ke angka 47 miliar US dollar. 2021 naik 49% menjadi 70, kurang lebih 70 billion US dollar. Dan diperkirakan nanti di tahun 2025 146 billion US dollar. Sangat besar sekali. Ini dipercepat karena adanya pandemi. Jadi pertumbuhan pasar digital kita dipercepat karena pandemi. Kita lihat logistik naik 60%. Ini akibat penggunaan delivery, e-groceries, sehingga naik 60%. Konsumen digital juga naik 10,2%. Ini yang konsumen barunya. Tambahan konsumen barunya 10,2%. Transaksi e-money juga naik 55% per Oktober 2021, semuanya naik. Volume transaksi e-money dibandingkan tahun yang lalu per Oktober juga naik 31%. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa potensi pasarnya ini besar. Jangan ambil nanti orang lain. Dan kita sekarang ini memiliki 2.319 startup. Semakin hari semakin tambah terus. Kita memiliki 1 dekakon. Kita memiliki 7 unicorn. Dan banyak sekali unicorn yang nanti akan terus didorong agar naik menjadi unicorn dan dekakon. Kita semua memang harus mau tidak mau harus siap atas kemajuan digital dunia. Saya ingat 2016 waktu ketemu Mark Zuckerberg di Amerika, saya diajak main pingpong pakai Oculus. Dia memberitahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi akan muncul seperti kita main pingpong ini. Setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis virtualnya sendiri, dan juga akan ada mall virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa sebetulnya. Tapi sekarang saya bisa ngerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Epic Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya.
Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Sehingga saya sampaikan pada Menteri dan BUMN, pada yang lain juga, waktu kita tidak banyak untuk bisa mengejar itu. Dan negara ini akan maju kalau kita bisa melompat, dan waktunya hanya 2 tahun. Bagaimana yang paling sulit memang bagaimana menyiapkan talenta digital dalam jumlah yang besar. Mendatangkan mentor-mentor yang memiliki kualifikasi yang baik. Dan kita beruntung, Menteri Pendidikan kita memiliki pengalaman di dalam perusahaan teknologi. Mas Nadiem, untung banget kita. Saya tanya selalu dijawab dengan sangat cepat. Ini gimana? Jumlahnya nggak mau saya hanya 1, 2 atau 1.000, 2.000. Kita mintanya jutaan. Bisa Pak? Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu jawabannya Pak. Caranya ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kalau kita tidak bisa menyiapkan ini, akan sulit sekali kita mengejar negara-negara lain. Dan kuncinya sekali lagi dalam jumlah yang banyak. Oleh sebab itu saya meminta semua perusahaan teknologi, semua perusahaan besar agar mau ditempati untuk magang mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita, agar secepatnya semuanya berubah. Mindset digital ada, skill digital ada, sehingga terbentuk sebuah kultur digital di negara kita. Saya juga ingin cepat membangun digital government, tapi ini juga tidak mudah. Membangun pemerintahan digital. Saya sudah perintahkan juga ke Menkominfo, bangun secepatnya infrastruktur digital kita, kejar. Karena ini kejar-kejaran, begitu kita tidak bisa melangkah, mengejar itu, ya sudah kita akan semakin jauh. Padahal kesempatan dan peluang opportunity itu ada. Ekonomi digital kita akan tumbuh kalau infrastruktur kita siap, talenta digital kita ada, pemerintahan digital kita siap, regulasi-regulasi digital siap, sehingga terbangun sebuah ekosistem masyarakat digital di negara kita. Saya sangat menghargai apa yang telah digagas oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, dalam menyiapkan sebuah pendanaan Merah Putih Fund yang ini nanti akan memberikan suntikan kepada unicorn agar bisa melompat ke level yang lebih tinggi. Saya tadi di ruang tunggu menyampaikan, ini tidak bisa BUMN sendiri. Swasta juga harus ikut bergabung di dalam Merah Putih Fund ini. Kemudian INA, Indonesia Investment Authority juga masuk ke sini, sehingga semakin akan tersiapkan sebuah dana yang besar yang ingin kita pakai untuk mempercepat proses-proses yang tadi saya sampaikan. Saya sangat menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Pak Erick Thohir dalam menyiapkan Merah Putih Fund ini. Dan kalau ini semuanya bergerak, ada Indonesia Digital Tribe oleh Mbak Nana, talenta digital dikerjakan oleh Mendikbud, dan dananya siap di Merah Putih Fund. Saya meyakini
percepatan dalam rangka membangun sebuah masyarakat digital, ekosistem digital ini akan segera bisa kita capai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gerakan akselerasi generasi digital pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden kepada Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara dan pendiri narasi untuk berkenan mendampingi Bapak Presiden untuk melakukan peresmian gerakan akselerasi generasi digital. Kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian gerakan akselerasi generasi digital baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan semoga dengan gerakan kolaboratif ini dapat membangun talenta dan menciptakan ekosistem digital untuk perusahaan rintisan menuju unicorn ke arah ekonomi digital Indonesia yang lebih maju. Selanjutnya, sebagai ungkapan rasa syukur atas berjalannya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Zulfi Siregar. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ma yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan peresmian gerakan akselerasi generasi digital pada pagi hari ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat dan hidayah-Mu bagi kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik sebagai bukti syukur kami kepadamu. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara peresmian gerakan akselerasi generasi digital ini. Ya Allah, ya Rahman, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, lapangkanlah pengetahuan kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan wadah dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah As-Sami, Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap doa dan permohonan hamba-Nya. Untuk itu ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian Gerakan Akselerasi Generasi Digital telah selesai dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.